dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam ayat yang ke-52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu bersukacita karena Yesus telah naik ke sorga. Bersukacita karena Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Tentu kalau kita melihat sikap hati daripada murid-murid atau perasaan daripada murid-murid, terjadi satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, di mana kalau kita tahu mereka tadinya ketika mereka mendapatkan firman Allah atau nubuat dari Tuhan bahwa dia akan menderita, dia akan disalibkan, di situ dikatakan mereka bersedih. Mereka bersedih dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Perhatikan bagian yang terakhir dikatakan, maka hati murid-murid itu pun sedih sekali. Mereka sedih karena Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka sedih karena Yesus akan disalibkan. Mereka sedih karena Yesus tidak lama lagi seperti yang dia katakan akan mengalami yang namanya kematian. Akan tetapi berbeda dengan saat ini. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus terangkat ke surga, yang tadinya mereka sedih, yang tadinya mereka gelisah dalam keadaan ketakutan, tetapi firman Allah berkata, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka memuliakan Allah dan dengan sukacita mereka menyembah Allah dan mereka menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Yang jadi pertanyaan pada saat ini, mengapa murid-murid bersukacita setelah Yesus tinggalkan mereka, setelah Yesus naik ke sorga? Saya mencatat ada 3 kebenaran yang menjadi dasar atau menjadi alasan mengapa murid-murid bersukacita setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan, mereka mengalami sukacita setelah Yesus naik ke sorga karena mereka telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-51, firman Allah berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, mereka mengalami sukacita yang luar biasa oleh karena mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka. Kata memberkati ini diterjemahkan dari kata Yunani eulogeo. Kata ini memiliki beberapa arti yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, eulogeo itu berarti menabiskan. Kemudian yang kedua, eulogeo itu berarti mengucapkan berkat. Itu bisa berupa janji-janji yang indah, janji-janji yang manis, janji-janji yang luar biasa. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa karena mereka kembali ditabiskan oleh Tuhan. Mereka kembali akan dipakai oleh Tuhan, akan dilibatkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48 dikatakan oleh firman Tuhan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberkati mereka, Yesus menabiskan mereka agar supaya mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus pergi memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan itu mereka akan lakukan mulai dari Yerusalem. Luar biasa, mereka mengalami sukacita. Karena kita tahu bagaimana ketika Yesus ditangkap, mereka mulai meninggalkan Yesus. Ketika Yesus mau disalibkan, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan ketika Yesus dibangkitkan, firman Allah berkata mereka dengan penuh ketakutan, mereka berdiam bersembunyi di rumah-rumah mereka.
Yesus telah mengutus mereka. Dalam Matius pasal yang ke-10 kita tahu firman Allah berkata, Yesus memilih murid-murid dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyembuhkan mereka yang sakit. Tapi setelah itu mereka meninggalkan Yesus. Mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi di dalam pasal yang ke-24 ini, Yesus kembali menugaskan mereka. Dan ini yang membuat mereka bersuka cita. Ini yang membuat mereka dengan penuh kegirangan. Mereka menyambut berkat daripada Tuhan. Dan mereka bersuka cita dan mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Untuk pergi menantikan janji Bapa di Yerusalem. Dan itu mereka lakukan. Kemudian eulogio itu berarti mengucap berkat. Mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus memberkati mereka dengan janji yang mulia. Salah satu di antaranya dalam ayat 49a dikatakan oleh firman Allah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Mereka bersuka cita karena Yesus akan mengirimkan yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka akan menerima penggenapan daripada janji Allah yang dinubuatkan di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Allah berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Mereka bersuka cita karena janji ini akan digenapi. Karena Yesus akan naik ke sorga, maka dia akan mengirimkan kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya untuk mereka para rasul, tetapi untuk semua orang, untuk semua kalangan, dikatakan untuk semua anak-anakmu, semua anakmu laki-laki dan perempuan, semua orang tuamu, bahkan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu yang membuat para murid bersuka cita, karena janji ini akan digenapi dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca juga dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus juga memberikan janji kepada mereka, bahwa mereka jangan gelisah dan jangan takut, karena dia pergi kepada Bapa di sorga. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dia akan menyediakan rumah bagi mereka. Dia harus pergi lebih dahulu, artinya Yesus harus naik ke sorga terlebih dahulu untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa. Kalau kita mendengarkan janji ini langsung dari Tuhan, bahwa dia akan naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di tempat di mana dia berada, saya dan saudara berada. Apakah kita tidak akan bersuka cita? Tentu kita akan bersuka cita. Dan ini yang dialami oleh murid-murid. Ketika Tuhan memberkati mereka, dia mencurahkan berkat, dia memberikan janji-janji kepada mereka. Janji akan memberikan Roh Kudus, janji akan memberikan juga kepada mereka rumah yang indah, rumah yang kekal di sorga yang mulia. Untuk itu, kita juga harus bersuka cita saat ini. Karena Tuhan Yesus telah eulogio kita. Karena Yesus telah memberkati saya dan saudara. Ia telah memberkati kita dengan janji-janji berkatnya, yaitu pribadi Roh Kudus yang akan diam di dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Kita perlu bersuka cita, karena janji itu sudah digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita dan akan menyertai kehidupan kita. Untuk itu kita perlu bersuka cita. Roh Allah, Roh yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat yang kedua berkata, Roh Kudus yang menciptakan bumi ini. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 dikatakan, Roh Kudus juga yang menjadikan manusia. Roh yang dahsyat, Roh yang luar biasa ini berdiam di dalam diri saudara dan saya. Untuk itu mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus gentar? Mengapa kita tidak bersuka cita? Jangan oleh karena segala sesuatu yang kita
butuhkan di dunia ini, makanan, minuman, pakaian, jabatan, pekerjaan mungkin tidak terpenuhi, sehingga kita kehilangan sukacita. Kita harus merubah paradigma kita. Kita harus bersuka cita karena Roh yang menciptakan langit dan bumi, Roh itu berdiam dalam diri saya dan saudara. Roh itu akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan ini yang membuat murid-murid bersuka cita. Sekalipun masih banyak tantangan yang ada di belakang mereka, ada ancaman yang menantikan mereka, tetapi mereka bersuka cita karena Roh Kudus sudah dijanjikan dan akan memenuhi kehidupan mereka. Kita juga perlu bersuka cita karena rumah kita di sorga sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan Dia berjanji, apakah itu Dia akan datang kembali pada kali yang kedua menjemput kita, atau saya dan saudara akan pergi menemui Dia. Yang pasti rumah kita sudah selesai. Rumah kita di sorga yang mulia Tuhan sudah selesaikan. Dan kita hanya menerima dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai seumur hidup kita, maka kita akan menempati rumah kita di sorga yang mulia. Haleluya. Mengapa murid-murid bersuka cita setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Yang kedua, karena mereka yang akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Itu terdapat dalam ayat yang 49 dalam Kisah Para Rasul pertama yang ke-8. Sesuai dengan janji Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Untuk itu mereka bersuka cita. Karena apa? Karena mereka dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan ketika Dia berada 3,5 tahun Dia melayani di muka bumi. Mereka tentu bersuka cita. Luar biasa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-12 Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau murid-murid ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, maka Yesus harus naik ke sorga terlebih dahulu. Dia harus pergi kepada Bapa. Sebab kalau Dia tidak pergi kepada Bapa, maka pelayanan murid-murid hanya akan terbatas di Galilea. Pelayanan saya dan saudara mungkin hanya terbatas di tempat-tempat tertentu. Tetapi karena Yesus pergi kepada Bapa di sorga, dan akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan dikaruniakan kepada para murid, dan tentu dikaruniakan kepada umat Tuhan dalam segala zaman, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita bisa memberitakan Injil melalui media sosial yang ada. Kita bisa mendoakan mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang sakit, sekalipun mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa memberitakan Injil dan sekian ribu, sekian puluh ribu, bahkan sekian juta orang dapat mendengarkannya melalui media sosial, teknologi yang ada. Pada zaman dulu itu tidak bisa dilakukan, tetapi zaman sekarang oleh karena Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa melakukan dalam kita berkhotbah menjadi berkat pada ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang dalam sekali kita melayani Tuhan. Ini merupakan salah satu tafsiran daripada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Secara kualitas kita tidak bisa melebihi Yesus, bahkan menyamai Dia. Tetapi secara kuantitas ada orang-orang yang dapat melayani berjuta-juta orang dalam satu pelayanan. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, Roh Kudus yang menggerakkan semua orang untuk datang dalam pelayanan tersebut. Bahkan Roh Kudus juga yang memakai setiap ilmuwan sehingga mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi sehingga sekali disebarkan berita Injil sampai ke seluruh dunia dan jutaan orang bahkan miliaran orang bisa mendengarkan Injil. Inilah yang Tuhan maksudkan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan murid-murid bersuka cita, dan kita tahu mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hampir semua murid-murid Tuhan Yesus, mereka martir-martir. Dan mereka memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang ada di luar Israel. Mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan ini yang membuat mereka bersuka cita.
Karena Allah akan mempercayakan mereka pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian, mengapa murid-murid bersuka cita setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Yang ketiga saya dapatkan, karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita." Perhatikan kata-kata Yesus. Yesus berkata, kalau kamu murid-murid, ini juga dia berbicara kepada saya dan saudara. Kalau kamu jemaat Tuhan yang ada di CW Sentul City, atau jemaat-jemaat umat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, kalau kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita saat ini. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, apapun kekuranganmu, apapun sakit penyakitmu, kamu harus bersuka cita karena kamu mengasihi aku. Bagian selanjutnya dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari aku. Murid-murid mengalami perubahan yang luar biasa. Dari yang tadinya mereka takut, mereka sedih, mereka gelisah karena Yesus disalibkan. Tetapi sekarang mereka memiliki sukacita, mereka memiliki gairah, mereka memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan mereka rela mati untuk Tuhan. Karena mereka diingatkan bahwa mereka mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap bersukacita. Karena sukacita kita bukan didasarkan atas hal-hal lahiriah, atas hal-hal jasmania. Kita bersukacita bukan karena kita memiliki harta yang berlimpah. Kita bersukacita bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi. Kita bersukacita bukan karena kita seorang yang terkenal. Kita bersukacita bukan karena kita memiliki apa yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita bersukacita karena Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah berkorban bagi kita. Dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga. Bahkan dia sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga. Bahkan dia sudah mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memelihara dan melindungi saudara dan saya. Sehingga iman kita akan tetap terpelihara. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28, bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Itu akan digenapi. Karena Roh Kudus yang dia karuniakan kepada kita, yang akan menyertai kita. Jangan kita ragukan keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena Tuhan berjanji, Roh Kudus itu akan melindungi iman kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita sampai kita menerima mahkota kehidupan di sorga yang mulia. Itu yang menjadi alasan kita bersukacita. Haleluya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan ketika manusia lahirianya semakin merosot, maka manusia batinianya akan semakin kuat. Ketika aku lemah, justru aku kuat. Apa arti perkataan daripada Rasul Paulus? Ini yang saya sampaikan. Dia landaskan sukacitanya bukan karena hal-hal lahiriah. Sekalipun secara lahiriah dia merosot dalam segala hal. Kita tahu akhirnya dia dipenjarakan, 2 kali dipenjarakan. Dan akhirnya kepalanya dipenggal oleh karena imannya kepada Yesus. Tetapi dia katakan justru manusia batini aku semakin kuat. Kiranya ini juga yang saudara alami. Sekalipun keadaan COVID-19 membuat saudara menderita. Tetapi manusia batinia saudara semakin kuat. Kita harus semakin bergairah, semakin bersukacita. Karena dunia ini perlu diselamatkan. Karena Yesus ingin memakai saudara menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Menolong mereka yang ada di kiri kanan saudara. Saudara harus menjadi garam dan terang. Mencegah pembusukan iman. Mencegah pembusukan moral yang terjadi di sekeliling keluarga kita. Di sekeliling di tempat di mana kita tinggal. Bahkan dimanapun saudara berada. Saudara harus mengubahkan mereka. Untuk itu saudara memerlukan semangat yang daripada Tuhan. Gairah yang daripada Tuhan.
Kita harus bersukacita agar supaya kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Murid-murid bersukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita bersukacita dalam keadaan apapun juga. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Para rasul sangat bersukacita karena Tuhan telah membuka pikiran mereka yang selama ini tertutup. Dalam ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Tadinya mereka tidak mengerti, tetapi setelah pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan, maka mereka mulai diingatkan bahwa mereka itu harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bagi mereka, apapun yang akan terjadi setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak akan takut lagi. Mereka tidak akan khawatir lagi dan gelisah atas setiap penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Pikiran mereka telah dibukakan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus mengasihi Tuhan Yesus. Karena Yesus telah berkorban bagi mereka. Karena Dia telah menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Karena Dia telah bangkit dari kematian dan telah menyediakan rumah bagi mereka di surga. Dan Dia telah berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Sehingga mereka harus mengasihi Dia dan mentaati setiap perintahnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Inilah 3 kebenaran mengapa para rasul bersukacita setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Pertama, karena mereka telah diberkati oleh Tuhan dengan janji-janji berkat-Nya. Dan Tuhan telah menabiskan mereka untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Kemudian yang kedua, karena mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Dan yang ketiga, karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah mendengarkan khotbah ini, bagaimanakah sikap kita semua? Saya tahu berhubung dengan apa yang terjadi saat ini, di mana COVID-19 membuat terjadi penderitaan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik itu secara ekonomi, mungkin kita mengalami kemerosotan. Secara sosial, secara kesehatan, kita mendengarkan kabar-kabar toko-toko mengalami COVID-19 beberapa hari terakhir ini. Pendidikan juga, anak-anak kita belum mengikuti pendidikan seperti sebelum COVID-19 terjadi, hanya melalui online saat ini. Pelayanan, gereja-gereja masih banyak yang belum beribadah secara fisik. Sehingga akan sulit kita tetap bersukacita. Ya memang, akan sulit kita bersukacita dengan situasi yang seperti ini. Akan tetapi bukankah hal itu juga yang dialami oleh murid-murid? Mereka dianiaya, mereka menderita, mereka tadinya ketakutan. Akan tetapi setelah pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan, setelah Tuhan memberkati hati mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, akhirnya hati yang penuh sukacita menguasai kehidupan mereka. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk tetap bersukacita. Karena Tuhan Yesus telah memberkati saudara dengan berkat keselamatan. Dia sudah menyediakan rumah yang kekal bagi saudara. Rumah ini sungguh indah, rumah ini sungguh luar biasa dan Dia berikan secara cuma-cuma kepada saudara. Kita harus bersukacita. Dan Dia juga sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita. Artinya begini, Allah telah memberikan janji-janji kepada kita, termasuk janji kehidupan kekal, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, janji-janji yang luar biasa. Dan sebagai jaminan bahwa itu akan kita alami kelak, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus, 1 Korintus 1:22 mengatakan, Efesus 1:14 katakan, Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Untuk itu pastikan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, pertama-tama telah menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi.
Kemudian yang kedua, pastikan bahwa Roh Kudus itu sudah berdiam dalam diri saudara. Sebab Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kekekalan nanti. Haleluya, haleluya. Kita perlu bersuka cita karena Yesus yang telah naik ke sorga, dia bukan hanya berdiam diri, tetapi firman Allah berkata dalam Ibrani 7 ayat yang ke-24 sampai ke-25, Yesus menjadi pengantara kita. Roma 8 ayat 34 berkata, Yesus menjadi pembela kita. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 berkata, Dia sedang memperjuangkan kepentingan kita di hadapan Bapa di sorga. Artinya, saudara-saudara, kalau saudara mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, Yesus sedang berdoa untuk saudara. Dia sedang memperjuangkan kepentingan saudara di hadapan Bapa di sorga. Dia juga berdoa memberkati anak-anak kita. Dia berdoa memberkati suami dan istri kita. Dia berdoa memberkati orang tua kita. Dia berdoa untuk memberkati ekonomi kita. Dia berdoa juga untuk keselamatan jiwa kita. Karena itu yang Yesus lakukan selama di dunia ini 3,5 tahun. Dan itu juga yang dia lakukan di sorga. Dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara, dan dia memperjuangkan kepentingan kita di hadapan Bapa di sorga. Karena kita tahu iblis semakin giat untuk menjerumuskan anak-anak Tuhan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, tetap bersuka cita. Karena Yesus di sorga menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita. Dan dia tetap berdoa syafaat untuk kita di sorga yang mulia. Untuk itu kita perlu bersuka cita. Sama seperti murid-murid, mereka bersuka cita karena Yesus telah naik. Demikian juga dengan kita. Kita bersuka cita karena Yesus sudah berada di sorga. Dan dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia menjadi pengantara kita. Haleluya. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Jika Yesus bersama-sama dengan kita, kita dapat menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena itulah tujuan Tuhan bagi saya dan saudara, menjalani kehidupan yang berkemenangan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu, karena firman Allah sudah disampaikan. Dan hamba berdoa kepadamu, sekiranya ada di antara umatmu yang mengikuti ibadah ini, yang dalam keadaan pergumulan, hamba berdoa Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan buat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan yang telah berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.